Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratnasari SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam SDN 4 Kasongan Lama, Kabupaten Katingan. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024, Angkatan 2 LPTK IAIN Palangkaraya, Kalimantan Tengah, dengan NIM 244262730051. Pada hari ini, Kamis 30 Januari 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik video pembelajaran pada materi kewajiban setelah usia balik di kelas 4B dengan model pembelajaran Problem Based Learning. Mari kita simak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, apa kalian semuanya sehat? Sehat. Apakah kalian hari ini sudah siap mengikuti pelajaran? Siap. Alhamdulillah. Sekarang sebelum kita mulai pelajaran, Ibu mau mengecek kehadiran dulu ya. Siap. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Oke, Ibu cek dulu ya. Abian Hafiz Maulana Putra, Hadir. Asyifa Sekar. Hadir. Alhamdulillah hari ini semuanya bisa hadir pada pelajaran kita kali ini. Sekarang sebelum kita memulai, Ibu mau ngecek dulu nih kesiapan kalian dalam belajar. Coba cek dulu bajunya, apakah ada yang keluar atau rambutnya perlu dirapikan dulu. Dicek dulu ya. Oke. Sudah? Sudah. Oke. Sekarang sebelum kita belajar, kita ngapain dulu? Berdoa. Siapa yang hari ini piket untuk memimpin doa? Oke, Abian silahkan maju ke depan, Abian. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil alamin. Oke, terima kasih Abian. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu nasional dipimpin oleh ketua kelas. Silakan pada ketua kelas untuk memimpin. Mari teman-teman, Berdiri. Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Ayo maju, maju. Oke, semuanya silakan duduk. Terima kasih Syafi. Selanjutnya seperti biasa, sebelum kita belajar kita membaca surah-surah pendek terlebih dahulu dari surah Al-Fatihah sampai dengan An-Nas. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina
kita minggu kemarin belajar tentang tanda-tanda balik menurut ilmu fikih dan ilmu biologi. Hebat anak, alhamdulillah masih ingat. Nah sekarang ibu mau tanya lagi sama kalian, apakah ada yang ingat tanda-tanda balik menurut ilmu fikih? Ibu, Apa anak? bagi yang perempuan haid, Haid, oke. Bagi yang perempuan haid. Terus bagi yang laki-laki? mimpi basah. Mimpi basah, hebat, mantap, bagus. Kemudian, apakah dari kalian ada juga yang tahu tanda-tanda balik menurut ilmu biologi? Ada yang masih ingat? Oke, Adit? Apa tadi? Muncul jakun, Muncul jakun untuk laki-laki ya. Oke, untuk laki-laki. terlihat kekar, Badannya terlihat kekar. Terus apa lagi? muncul jenggot, Muncul jenggot atau kumis ya. Oke, muncul jenggot atau kumis. Kalau untuk yang perempuan, Bu. sifat apa sifat? Kalau untuk perempuan, badannya akan bertambah besar, Ya, badannya menjadi cepat besar. Terus nafsu makan bertambah, nafsu makannya jadi bertambah. Terus apa lagi? kulit tambah halus, Kulit tambah halus. Ada lagi yang kalau kalian sudah mengetahui tanda-tanda balik tadi menurut ilmu fikih dan ilmu biologi baik untuk laki-laki dan perempuan, sekarang ibu mau tanya, kira-kira setelah kita mencapai usia balik, apakah ada kewajiban yang harus kita lakukan? Ada. Oke, ada. Kira-kira kalian tahu nggak apa sih kewajiban setelah kita usia balik? Tahu apa kira-kira ya? tutup aurat, Tutup aurat. sholat, mengaji, Ngaji. Baik, haji bagi yang mampu. Oke, sekarang ibu tanya lagi. Kira-kira seberapa penting sih kita belajar tentang kewajiban setelah usia balik ini? Penting nggak menurut kalian? Kenapa penting? Ada yang tahu? Hari ini kita akan belajar tentang topik kewajiban setelah usia balik ya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, kalian dapat menyebutkan apa-apa aja sih kewajiban kita setelah mencapai usia balik. Kemudian setelah belajar ini, ibu mengharapkan kalian juga dapat menerapkan sikap bersyukur, kemudian taat beribadah, dan juga bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang ibu akan menampilkan video tentang materi kewajiban setelah usia balik. Silahkan kalian simak baik-baik dan catat poin-poin pentingnya. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Nah, selanjutnya sangat penting bagi kita untuk mengetahui kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh anak yang telah balik atau dewasa. Nah, bila kalian telah mengalami tanda-tanda balik, berarti kalian telah disebut mukallaf. Mukallaf artinya orang dewasa yang wajib menjalankan hukum agama. Semua aturan agama wajib kita indahkan. Aturan dalam akidah, ibadah, dan juga akhlak. Seluruh perbuatan akan dibalas oleh Allah. Amal baik dibalas dengan pahala dan amal buruk dengan dosa. Yang pertama, sholat fardu. Sholat adalah yang agama. Orang yang mendirikan sholat berarti dia menegakkan agama. Dan sebaliknya, orang yang meninggalkan sholat berarti dia merobohkan agama. Sholat diperintahkan kepada anak sejak usia 7 tahun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perintahkanlah anak-anak kalian untuk mengerjakan sholat pada usia 7 tahun, dan pukullah mereka untuk sholat pada usia 10 tahun, serta pisahkanlah tempat tidur mereka. Hadis riwayat Abu Daud. Kewajiban yang kedua adalah
manusia yang harus ditutupi. Menurut ketentuan syariat, bagi laki-laki auratnya adalah anggota badan antara pusar dan lutut. Sedangkan perempuan adalah seluruh badan selain wajah dan telapak tangan. Pakaian tidak terlalu ketat sehingga menampakkan bentuk tubuh dan juga bukan kain yang tipis sehingga warna kulit terlihat. Sahabat solih, perlu kalian perhatikan bahwa Islam tidak mengharuskan umatnya memakai model pakaian khas tertentu dalam menutupi aurat. Setiap suku dan bangsa memiliki ciri khas budaya bagian masing-masing. Nah, yang ketiga, mencari ilmu. Setiap muslim laki-laki dan perempuan berkewajiban untuk mencari ilmu. Kewajiban mencari ilmu sejak seseorang lahir sampai meninggal dunia. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu. Nah, lalu bagaimana sikap kita setelah memasuki usia balik? Nah, aku menjadi pribadi yang bersyukur, rajin beribadah, dan bertanggung jawab. Nah, anak-anak, mungkin itu pelajaran kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Kita baca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Apa kalian sudah menyimak dengan baik video tadi? Sudah. Oke, nah sekarang Ibu mau menjelaskan tentang apa yang disampaikan oleh video tadi. Yang pertama tadi ada yang namanya mukalaf. Apa sih mukalaf itu? Mukalaf artinya orang dewasa yang wajib menjalankan hukum menjalankan hukum agama. Apa tanda-tanda dewasa? Yaitu balik seorang sudah mencapai usia balik atau mengalami tanda-tanda balik. Untuk perempuan apa nak? Tanda balik? Bentuk pasti. Kalau untuk laki-laki? Basah. Oke. Nah, ketika kalian sudah mencapai usia balik atau dewasa ini, maka aturan-aturan dalam akidah, yaitu keimanan, kemudian ibadah dan akhlak itu menjadi wajib bagi kalian. Ketika kalian tidak melaksanakan kewajiban tersebut, apa yang kalian dapatkan? Dosa. Kalau kalian melaksanakan kewajiban tersebut, pahala. Kalian mendapatkan pahala. Selanjutnya, apa aja sih aturan yang wajib dipatuhi setelah usia balik? Yang pertama yaitu adalah sholat fardu. Apa sholat fardu itu? Sholat lima waktu, yaitu ada maghrib, ada isya, ada subuh, ada zuhur, dan ada asar. Ini namanya disebut dengan sholat fardu. Kenapa wajib? Karena sholat adalah tiang agama. Bahkan Rasulullah pernah bersabda, ketika ada anak yang tidak mau sholat, kata Rasulullah, perintahkanlah anak-anak kalian untuk mengerjakan sholat pada usia 7 tahun. Dan ketika dia berusia 10 tahun tapi dia tidak mau sholat, maka Rasulullah menganjurkan, Rasulullah memperbolehkan untuk memukul mereka dengan pukulan yang keras, tapi pukulannya yang lebih pukulan yang kecil, diperingatkan. Terus kemudian lagi, kemudian umur 10 tahun Rasulullah juga menganjurkan untuk memisahkan tempat tidur laki-laki dan perempuan, kalau saudara ya. Selanjutnya tadi aturan yang wajib kita patuhi setelah usia balik itu sholat fardu. Kemudian ada lagi yang kedua, yaitu apa? Menutup aurat. Menutup aurat. Apa ya aurat? Aurat ketentuan syariat. Aurat adalah bagian tubuh kita yang harus kita tutupi menurut aturan syariat, menurut aturan agama. Untuk laki-laki tadi auratnya dari mana? Dari pusat ke lutut. Kalau perempuan dari mana? Seluruh badan kecuali tangan dan dada. Seluruh badan untuk perempuan kecuali telapak tangan dan juga
Yang tiga yaitu apa? Mencari ilmu. Mencari ilmu. Mencari ilmu itu contohnya apa? Ada yang tahu angkat tangan? Belajar. Belajar. Apa lagi? Mengaji. Mengaji. Boleh. Ada lagi yang lain? Sekolah. Sekolah. Iya, itu namanya mencari ilmu. Nah, selain dari tiga tadi, kira-kira kalian tahu nggak? Ada lagi tuh kira-kira nih kewajiban kita setelah usia balik selain sholat fardu, kemudian menutup aurat, dan juga menuntut ilmu. Selain yang tiga ini, menurut kalian ada lagi nggak selain itu? Ada. Apa? Kalau ada apa? Naik haji bagi yang mampu. Oke, termasuk dalam ibadah. Siapa lagi yang tahu kira-kira selain sholat? Ya, apa? Ipa? Puasa. Puasa, benar. Apa lagi selain puasa? Yaitu hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Ketika kita sudah balik, maka ketika kita kewajiban itu sudah berlaku pada kita, dan ketika kita tidak menjalankan kewajiban, kita mendapat apa tadi? Salah satunya kewajiban kita adalah berbakti kepada kedua orang tua. Selanjutnya, bagaimana sikap kita setelah memasuki usia balik? Bersyukur. Ya, menjadi pribadi yang bersyukur. Diharapkan kalian bisa bersyukur, rajin beribadah, dan bertanggung jawab. Bu, bagaimana Bu caranya kita supaya rajin beribadah? Ketika kalian memasuki usia balik, maka kewajiban ibadah itu melekat pada kalian. Contohnya tadi seperti sholat, apa lagi? Puasa Ramadan, mengaji, itu melekat. Jadi itu adalah ibadah. Ketika kalian sudah balik, kalian melaksanakan itu, maka kalian akan rajin beribadah. Sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok, ya. Akan Ibu sebutkan nama-nama kelompoknya. Yang pertama, kelompok 1 ada Abian, kemudian ada Fadil, Syifa, Flora, dan Ici. Kelompok 1 ya. Kelompok 2 ada Syafiq, Ayah Sofia, Aulia Selvina, Ahmad Ahdi, dan Ananda Rama. Kelompok 3 ada Desti, ada Ana, Andi, dan Adit. Silakan kalian berpindah ke kelompok kalian. Ibu akan menampilkan materi diskusi untuk kalian. Perhatikan baik-baik ya. Materinya adalah berupa studi kasus. Silakan dibaca baik-baik. Di sebuah sekolah ada beberapa siswa yang baru memasuki usia balik. Mereka merasa bingung dengan apa saja kewajiban yang harus mereka laksanakan. Sebagian dari mereka mengalami tantangan seperti kurang memahami tata cara mandi wajib, kemudian ada yang merasa berat untuk sholat 5 waktu, terus tidak konsisten dengan menutup aurat. Guru agama di sekolah meminta bantuan kalian untuk menyelesaikan permasalahan ini agar teman-teman kita tersebut bisa menjalankan kewajiban setelah balik dengan baik. Nah, yang pertama, langkah-langkahnya adalah kalian bantu mereka dengan cara menuliskan apa saja sih kewajiban setelah usia balik, ya. Kemudian yang kedua, kalian beritahu mereka dengan cara menuliskan kenapa menjalankan kewajiban ini setelah balik itu penting banget. Terus, dan yang ketiga, beritahu mereka dengan cara menuliskan dampak dari tidak menjalankan kewajiban tersebut. Bisa dipahami? Ibu akan memberikan lembar kerja kelompok kepada kalian. Kalian kasih di sini ya. Sini sudah Ibu siapkan kolom-kolomnya. Kalian tuliskan apa saja sih kewajiban mereka setelah usia balik. Kemudian kalian tuliskan di sini juga kenapa penting menjalankan kewajiban tersebut. Terus di lembaran yang paling belakang ini kalian tuliskan
dampak dari tidak menjalankan kewajiban tersebut. Bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan? Ada. Oke, sekarang akan ibu bagikan. Silakan berdiskusi bersama kelompok kalian, ya. Ya, ini ya, kelompok terus kalian cari apa aja sih kajian strategi diskusi ya. Kemudian membagi data, ada kan? Kita kira-kira masuk nggak kalau tulis ya. Ya, masih kira-kira masuk dalam materi pelajaran seterusnya. Oke, satu tulis. Nah, yang bagi kalian ingat kalian tulis ya. Oke. Apa yang mau ditanyakan? Yang lain ada yang ditanyakan? Ada. Oke. Apa semuanya sudah selesai? Kalau sudah, kita akan melakukan presentasi kelompok. Setiap kelompok akan diwakili oleh satu orang. Silahkan dimulai dari kelompok 1. Silahkan membacakan hasil diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu kewajiban setelah usia balik. Oke, apa aja kewajiban setelah usia balik? Pertama, sholat fardu. Ya. Kedua, naik haji bagi yang mampu. Terus, Mandi wajib. Menutup aurat. Puasa Ramadan. Suatu pada orang tua. Sedekah dan mengampuni. oke, selanjutnya. Mengapa menjalankan kewajiban agama sepenuh balik itu penting menurut kamu? Karena jika tidak menjalankan kewajiban agama akan berdosa, dan jika dijalankan akan mendapat pahala. Oke, selanjutnya lagi. Silakan. Apa dampak Tidak menjalankan. jika tidak menjalankan kewajiban setelah usia balik? Dampaknya apa? Dapat dosa dan akan masuk ke neraka. Oke, kata mereka dampaknya tadi, jika tidak menjalankan kewajiban usia balik, maka akan mendapatkan dosa dan masuk neraka jahanam, kata mereka. Kelompok lain, apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Oke, kita berikan tepuk tangan dulu kepada kelompok 1. Dilanjutkan oleh kelompok 2. Silakan kelompok 2 perwakilannya menyampaikan hasil waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu kewajiban setelah usia balik adalah sholat fardu, menutup aurat, puasa Ramadan, atau kepada orang tua, menuntut ilmu, naik haji bagi yang mampu, sedekah dan mandi wajib. Oke, selanjutnya. Mengapa menjalankan kewajiban agama setelah balik itu penting? Alasan kami adalah karena kewajiban agama sudah menempel pada orang yang sudah balik. Karena kewajiban agama kata mereka sudah melekat atau menempel pada orang yang sudah balik. Selanjutnya lagi. Apa dampak tidak menjalankan kewajiban setelah usia balik? Dampaknya adalah kita akan mendapat
Dan jika kita tidak menjalankan kewajiban setelah usia balik, maka dia pahala akan diberikan. Oke, mereka bilang dampak dari kita menjalankan kewajiban setelah usia balik itu yang pertama akan dapat dosa, kemudian yang kedua yang agamanya akan runtuh. Ada yang mau ditanyakan kelompok 1 dan kelompok 3? Ada? Ada. Oke, kita berikan tepuk tangan dulu pada kelompok 2. Oke, selanjutnya kita akan mendengarkan presentasi dari kelompok 3. Dipersilakan kepada perwakilannya untuk menyampaikan hasil diskusinya. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memberikan hasil diskusi kami. Oke. Kami menjawab soal tentang merupakan kewajiban setelah usia balik. Kami menjawab sholat fardu, puasa Ramadan, aurat, menuntut ilmu, mandi wajib, naik haji bagi yang mampu, sedekah, patuh kepada orang tua. Oke, selanjutnya. Kenapa menjalankan kewajiban agama setelah balik itu penting? Karena kita sudah termasuk dewasa dan wajib menjalankan hukum agama. Kata mereka, kenapa kita penting menjalankan kewajiban setelah usia balik? Karena kita sudah dewasa. Terus selanjutnya, Apa dampak tidak menjalankan kewajiban setelah usia balik? Mendapatkan dosa. Karena Nabi Muhammad SAW telah bersabda bahwa sesungguhnya orang setelah dewasa diwajibkan untuk menaati aturan-aturan balik seperti sholat, mandi, dan lain-lain. oke. Apakah ada yang ditanyakan dari hasil diskusi kelompok 3? Tidak ada. Kita berikan tepuk tangan dulu. Jawabannya hebat, mantap banget ya. Nah, kalian sudah mengetahui kewajiban-kewajiban tadi dari hasil diskusi kalian tadi. Dan seperti kewajiban kita setelah usia balik apa? Seperti apa? Sholat, puasa, itu ada termasuk ibadah. Ketika kalian sudah balik, itu wajib dilakukan. Dari situ ketika kalian melaksanakan kewajiban tersebut, maka kalian akan menjadi pribadi yang lebih bersyukur. Kemudian kalian jadi lebih taat dalam beribadah dan juga bertanggung jawab kepada diri kalian sendiri. Karena diskusi kita sudah selesai, silakan kalian berpindah ke tempat duduknya seperti semula. Ingat dengan yang namanya tepuk fokus? Masih. Jadi sekarang Ibu akan mengajak kalian untuk tepuk fokus. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, nah selanjutnya Ibu mau tanya dulu sama kalian, apakah ada yang masih belum paham tentang materi kita pada hari ini? Apakah ada yang mau bertanya? Oke, Ana, apa yang mau ditanyakan, Ana? Kenapa? Kenapa kita harus balik? Kira-kira ada di sini yang mau jawab dulu nggak? Ada nggak yang tahu kenapa kita harus balik? Kenapa kita harus dewasa? Ada yang mau jawab? Tidak ada. Oke, hari dijawab ya, Ana. Kenapa kita harus dewasa? Kenapa kita harus balik? Karena itu adalah perjalanan hidup seorang manusia. Meskipun kita tidak mengalami tanda-tanda balik, ketika kita sudah mencapai usia 15 tahun, maka kita dianggap balik, dianggap sudah dewasa. Ada lagi yang ingin bertanya? Tidak ada. Oke, sekarang kita akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Apa aja yang kalian pelajari hari ini tadi? Tentang ilmu biologi. tentang kewajiban usia, tentang kewajiban setelah usia balik. Kemudian ada juga tadi yang bilang karena katanya kita tadi belajar juga tentang tanda-tanda balik menurut ilmu biologi dan geografi. Ada lagi apa lagi yang tadi kita pelajari? Tentang dampak ketika kita tidak menjalankan kewajiban agama setelah usia balik. Apa dampaknya tadi? Kita akan mendapatkan dosa. Kita akan mendapatkan dosa. Kemudian lagi, kenapa
kewajiban usia balik ini penting untuk kita pelajari. Apa alasannya? Karena ketika kita sudah balik, maka kita harus tahu nih, ya apa aja kewajiban. Kalau kita nggak tahu, nanti gimana? Bisa dapat dosa kalau kita nggak tahu. Belum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan melakukan refleksi dan juga Ibu akan berikan tes kepada kalian untuk mengukur seberapa jauh pemahaman kalian pada materi kita hari ini. Silakan kepada masing-masing peserta didik untuk mengambil kelompok di sana, satu orang satu kelompok, silakan diambil secara bergiliran. Silakan dari Adit. Silakan baca sendiri. Ambil kelompoknya. Lanjut silakan. Apa semuanya sudah mendapatkan kelompoknya masing-masing? Sudah. Oke, kalau sudah silakan kelompoknya dibuka. Buka. Apa semuanya sudah siap untuk melakukan refleksi? Siap. Oke, kalau sudah siap, silakan kalian klik mulai. Dan kemudian silakan pilih jawaban kalian. Isi refleksinya ya. Silakan itu pilih lebih dari itu. Kewajiban setelah usia balik apa? Selanjutnya kita akan melakukan tes untuk mengukur pemahaman kalian terhadap materi pembelajaran. Itu telah menyiapkan tes berupa kuis. Sudah dibuka semuanya? Aplikasi kuisnya? Oke, sekarang silakan kalian masukkan kode tersebut. Ya, silakan. Silakan. Ibu tunggu. Ya, silakan. Mulai enggak, Bu? Silakan ketik namanya. Ketikkan sini kodenya. Masukkan kode. Ya, nama sendiri. Nah, ini dia hasil dari tes kalian tadi. Ternyata nilai rata-rata kelas kita 90 ya. Siapakah kira-kira yang ada di peringkat pertama? Wah, di peringkat pertama ada Adit, meskipun dia menjawab ada satu soal salah ya. Tapi yang menjawab semua soal benar itu ada berapa orang? 3. Ada 3 orang. Siapa aja? Ayah. Terus siapa lagi? Adi. Kemudian ada? Cici. Oke, yang nilainya sudah bagus, jawab semuanya soalnya sudah benar. Tolong dipertahankan ya. Bagi anak-anak yang masih ada nilainya masih, oh aku jawab soalnya salah tadi Bu. Belajar lagi ya di rumah ya. Dibaca lagi bukunya. Ya. Ya nggak apa-apa, ini nilainya sudah termasuk tinggi kalian. Artinya kalian sudah paham nih dengan materi ini. Nah, bagaimana pendapat kalian? Kita tadi berefleksi menggunakan workbook, kemudian kita melakukan tes dengan kuisis. Gimana rasanya? Apakah seru atau tidak? Seru. Alhamdulillah kalau seru. Taruh seperti tadi ya, bergiliran ya, bergiliran. Karena kan salah, dia benar. Bu, aslinya aku sudah baru diputar dia, Bu. Dia kan. Bu, aku ya, Pak. Nah, sekarang Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran kita pada pertemuan berikutnya, yaitu
Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu bisa kalian baca-baca dulu nih sebelum kita masuk ke pembelajaran minggu depan. Selanjutnya, sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Silahkan pada yang piket hari ini untuk memimpin doa pada depan. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri diri pelajaran kali ini, kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syahri sadri wa yassir li amri. Amin. Oke, terima kasih. Kita sudah baca doa tadi. Ibu ucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.